Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya A. Purnama Putra dengan NIM nomor induk mahasiswa 0578999541. Saya kuliah di UT Daerah Pontianak, Fakultas Sains dan Teknologi pada program studi Agribisnis. Baiklah, kali ini saya akan mengangkat judul eh, penanaman padi dengan sistem tandur jajar legowo. Tujuan dari pengambilan judul ini adalah agar petani mengetahui cara melakukan penanaman padi sistem legowo dengan benar. Mengenai sasaran adalah semua petani yang melakukan tanaman padi. Masalah yang dihadapi yaitu masih banyaknya petani yang belum benar melakukan tanam padi dengan sistem jajar legowo. Jadi masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh petani. Manfaat sistem tanam jajar legowo adalah yang pertama adalah menambah jumlah rumpun tanaman padi. Itu terjadi karena jarak tanam antara tanaman satu dengan tanaman lain itu lebih rapat dan ada sisipan satu tanaman di antara tanaman yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan produksi tanaman padi. Jadi dengan menambahnya jumlah rumpun, maka otomatis produksi dari tanaman padi juga akan meningkat. Yang ketiga, memperbaiki kualitas gabah dengan semakin banyaknya tanaman pinggir. Artinya sinar matahari itu dapat masuk dari mulai matahari terbit sampai ke terbenam di antara tanaman padi. Yang keempat, mengurangi serangan penyakit. Itu disebabkan oleh karena sinar matahari masuk ke sampai ke pangkal tanaman. Jadi mengurangi kelembaban sehingga dapat mengurangi serangan penyakit juga. Yang kelima, mengurangi tingkat serangan hama. Itu terjadi karena terutama tikus itu tidak suka dengan adanya lahan kosong di antara tanaman yang lainnya. Yang keenam, mempermudah dalam perawatan baik itu pemupukan maupun penyemprotan pestisida. Jadi ini jelas bahwa legowo yang kita buat itu menjadi tempat kita mobilisasi atau hilir mudik di dalam melakukan perawatan sehingga dalam kita berjalan itu tidak akan menginjak tanaman atau rumpun tanaman padi. Yang ketujuh, menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian dalam barisan tanaman. Ada beberapa tipe sistem tanam jajar legowo. Yang pertama itu jajar legowo 2:1. Jadi artinya setiap 2 baris diselingi 1 barisan kosong dengan lebar 2 kali jarak dalam barisan. Namun jarak tanam antar barisan yang memanjang dipersempit menjadi setengah jarak tanam dalam barisan. Berikut ini adalah contoh legowo 21, yaitu yang mana ada 2 baris tanaman, kemudian 1 baris kosong atau jarak antar tanaman, kemudian 2 baris tanaman kembali. Jadi di legowo 21 ini jarak yang tanam yang digunakan adalah jarak antar barisan satu ke barisan lain ini adalah 20 cm. Sedangkan jarak di dalam barisan ini adalah 10 cm. Itu baik tanaman yang sebelah pinggir ini maupun yang sebelah pinggir ini. Kemudian jarak antar barisan yang satu ke yang lain itu legowonya adalah 2 kali dari jumlah jarak tanam yang digunakan. Artinya kalau kita menggunakan jarak tanam 20 cm, maka legowo yang kita gunakan adalah 40 cm. Ini merupakan contoh alat yang digunakan untuk melakukan penanaman dengan sistem tanam jajar legowo. Jadi alat ini adalah untuk legowo 21, artinya jarak yang diatur di sini untuk 2 baris tanaman, kemudian legowonya, kemudian di sebelah kanannya lagi adalah untuk baris tanamannya. Jadi jarak antar tanaman itu 20 cm, jarak legowonya 40 cm, kemudian jarak tanam kembali 20 cm. Jadi penggunaan alat ini dengan cara ditarik dari pematang satu ke ujung pematang yang lainnya. Jadi jarak penanaman nanti menyesuaikan dengan garis atau pola yang telah terbentuk.
Kemudian adalah jajar legowo 3:1. Artinya setiap 3 baris tanaman padi diselingi 1 baris kosong dengan lebar 2 kali jarak dalam barisan. Jarak tanam padi yang di pinggir didapatkan 2 kali dengan jarak tanam yang di tengah. Sedangkan jarak tanam yang di tengah tetap mengikuti pola jarak tanam aslinya. Berikut ini adalah contoh pola tanam legowo 31, artinya 3 baris tanaman, 1 baris kosong. Jadi 3 baris tanaman, nanti ke sampingnya sini 1 baris kosong. Jadi jarak tanam yang digunakan tetap, misal 20 kali 20 cm. Jadi jarak antar baris satu ke baris lain ini tetap 20 cm. Tetapi yang di pinggir ini, kiri maupun kanan, itu jarak antar tanamannya adalah 10 cm. Sedangkan yang di tengah tetap 20 cm. Untuk jarak antar barisannya, antara legowo satu dengan yang lain, itu 40 cm. Yang ketiga adalah jajar legowo 41. Jadi setiap 4 baris tanaman padi diselingi 1 barisan kosong dengan lebar 2 kali jarak dalam barisan. Jadi hal ini seterusnya. Jajar legowo 51 artinya ada 5 baris tanaman, 1 baris kosong, 61 juga 6 baris tanaman, dan 1 baris kosong. Nah, ini adalah contoh dari jajar legowo 41, artinya 4 baris tanaman, 1 baris kosong. Jadi 4 baris tanaman, sebelahnya lagi 1 baris kosong. Jadi jarak tanam yang digunakan, misal kita menggunakan 20 cm kali 20 cm, itu tetap. Jadi jarak tanam antara baris satu ke baris yang lain ini 20 cm, sedangkan yang di pinggir tetap 10 cm, artinya setengah dari jarak tanam yang kita lakukan. Itu berlaku untuk pinggir kiri maupun pinggir kanan di dalam legowo. Sedangkan untuk yang di tengahnya ini, 2 baris di tengahnya ini tetap melakukan jarak tanam 20 cm kali 20 cm tanpa ada sisipan di dalam barisannya. Untuk legowo tetap menggunakan 2 kali lipat dari jarak tanam yang digunakan. Karena kita menggunakan jarak tanam 20 kali 20 cm, maka legowo yang digunakan adalah 40 cm. Di depan kita telah membahas mengenai keuntungan dari penggunaan jajar legowo adalah peningkatan dari populasi tanaman. Jadi, rumus untuk menghitung peningkatan populasi atau rumpun tanaman padi pada sistem tanam jajar legowo adalah 100% dikali 1 dibagi 1 ditambah jumlah legowo yang kita lakukan. Berikut ini adalah perhitungan ataupun cara menghitung populasi tanaman dengan menggunakan sistem legowo. Contoh, pada legowo 21, peningkatan populasinya adalah seperti perhitungan tadi, 100% dikali 1 dibagi 1 ditambah 2. Jadi 2 ini adalah jumlah legowo yang kita gunakan. Jadi peningkatan populasinya adalah 30%. Jadi bertambah 30% dari kita tidak melaksanakan sistem tanam legowo. Pada legowo 31 sama perhitungannya. Jadi peningkatan populasinya adalah 25%. Jadi legowo 41 peningkatan populasinya 20%. Legowo 51 peningkatan populasinya 16,6%. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa legowo mana yang lebih baik digunakan di lapangan. Ternyata legowo 21 ini lebih baik digunakan di lapangan karena dapat menambah jumlah populasi tanaman kita itu sebesar 30% dari jumlah yang biasa kita gunakan pakai sistem tanam tegel. Jadi dengan kita menghilangkan 1 baris tanaman di lapangan,
itu artinya tidak mengurangi jumlah rumpun, malah akan bertambah jika itu melaksanakan sistem lanam legowo secara benar. Berikut ini adalah contoh beberapa alat yang bisa digunakan untuk kita melaksanakan sistem tanam legowo. Yang pertama, ini terbuat dari kayu yang jarak tanamnya telah diatur. Ini legowonya, ini jarak tanam yang ditepi. Seperti kalau kita lihat, ini adalah legowo 21. Ini mirip seperti itu, cuman ini legowonya agak lebih banyak sepertinya ini. Bisa juga seperti ini, atau langsung dibuat cetakan menggunakan diangkat, jadi per rumpun. Atau yang lebih sederhana lagi, biasa petani itu menggunakan tali dari ujung bedengan ke bedengan yang lainnya. Kalau alat yang seperti ini lebih mudah digunakan pada tanaman dengan olah tanah sempurna. Jika tidak menggunakan olah tanah sempurna, itu sebaiknya menggunakan tali antara ujung bedengan ke bedengan berikutnya, ke pematang satu ke pematang lainnya, menggunakan tali, jarak tanam yang telah diatur, kemudian tali dipasang dan penanaman disesuaikan dengan tali yang ada sehingga tanaman tampak lebih rapi. Demikian materi tandur jajar legowo yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi panduan bagi para petani dalam melaksanakan budidaya tanaman padi. Untuk referensinya, beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Jadi, akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.